Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita masuk pada halaqah yang ketujuh tentang babul adab. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, la yuqimur rajulu rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi. Janganlah seseorang mendirikan saudaranya dari tempat duduknya, kemudian dia gantikan posisi tempat duduk saudaranya tersebut. Walakin tafassahu wa tawassau, akan tapi hendaknya mereka melapangkan dan merenggangkan. Muttafaqun alaih, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini kembali menjelaskan kepada kita tentang agungnya Islam. Bahwasanya Islam mengajarkan berbagai macam adab, di antaranya adab terhadap perkara-perkara yang dianggap sepele, ya, seperti adab bermajelis. Diatur dalam Islam. Dalam hadis ini diajarkan dua adab kepada kita. Adab yang pertama, adab yang berkaitan dengan orang yang datang terlambat di majelis. Orang tersebut jika datang terlambat di majelis, maka hendaknya dia duduk di mana tempat dia berada. Ya, tempat dia dapat ada tempat yang lapang, tempat yang kosong, maka dia duduk di situ. Jangan sampai dia kemudian masuk ke tengah-tengah majelis, melewati pundak-pundak orang atau berdirikan seseorang, suruh pergi, kemudian dia menggantikan tempat duduk tersebut. Ini tidak diperbolehkan. Siapapun orangnya, ya, siapapun orangnya, ya. Karena hal ini menunjukkan adanya keangkuhan, dan Islam tidak menginginkan hal ini. Islam mengajarkan tawadhu. Kalau ada saudara kita yang sudah lebih dahulu duduk tempat tersebut, maka bukan hak kita untuk membuat dia berdiri kemudian kita menggantikan posisinya duduk di tempat tersebut. Jadi yang pertama berkaitan dengan adab yang datang, orang yang terlambat datang dalam majelis. Adab yang kedua berkaitan dengan orang-orang yang sudah terlanjur lebih dahulu duduk. Maka yang dianjurkan kepada mereka untuk melapangkan majelis. Bahkan Allah menyebutkan hal ini dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepada kalian lapangkanlah majelis kalian, renggangkanlah majelis kalian, maka renggangkanlah, lapangkanlah, niscaya Allah akan beri kelapangan kepada kalian. Artinya kalau kita lihat ada saudara kita yang datang terlambat ingin masuk di majelis, maka segera kita lapangkan, berikan dia tempat agar dia bisa duduk menghadiri majelis kita bersama-sama. Dan ini merupakan adab yang berkaitan dengan orang-orang yang sudah datang terlebih dahulu. Demikian juga jika ternyata orang yang terlambat datang tadi mengatakan, ya ikhwan tafassahu, tolong berikan saya tempat, maka kita dengarkan ucapannya sebagaimana perintah Allah tadi. Idza qila lakum, jika dikatakan kepada kalian lapangkanlah dan renggangkanlah, maka lakukanlah. Lapangkanlah, maka niscaya Allah akan berikan kelapangan kepada kalian. Sungguh indah adab-adab Islam mengajarkan bagaimana adab dalam majelis. Para ulama juga menyebutkan majelis yang dimaksud dalam hadis ini adalah majelis umum yang berkaitan dengan kebaikan. Ya, oleh karenanya termasuk dalamnya adalah majelis zikir misalnya, atau misalnya majelis ilmu, majelis pengajian misalnya, atau misalnya majelis salat Jumat, orang-orang menunggu salat Jumat sementara masjid sudah full, maka kalau masih ada waktu tempat yang renggang, hendaknya dia memberikan tempat kepada saudaranya. Ini menunjukkan ta'aluf, saling cinta kasih di antara saudaranya. Jadi ingin saudaranya juga menghadiri majelis kebaikan. Dia tidak ingin menyakiti hati saudaranya. Dia berikan waktu kesempatan kepada saudaranya untuk ikut dalam majelis tersebut. Ini semuanya menunjukkan akan indahnya Islam. Yang jadi pertanyaan misalnya, ada seseorang, ya ustadz misalnya, datang hadir dalam majelis, kemudian ada muridnya yang tidak enak sama ustadz tersebut, kemudian berdiri, mengatakan mempersilakan ustadz tadi untuk duduk. Maka apa yang dilakukan oleh ustadz ini? Apakah dia duduk menggantikan tempat muridnya tersebut? Ya, min babil wara, kalau kita wara, ya, maka hendaknya kita tidak mengambil posisi murid kita tersebut. Ya, meskipun dia dalam rangka untuk menghormati kita. Sebagaimana ini pernah dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ya, kalau dia datang di majelis langsung, karena sebagian orang menghormati dia, maka dia pun, orang tersebut berdiri mempersilakan Ibnu Umar untuk menggantikan posisinya. Namun Ibnu Umar tidak mau. Dia tawarruk, dia tidak ingin mengambil hak orang lain. Padahal mereka karena menghormati Ibnu Umar. Para ulama mengatakan demikianlah adab yang seharusnya. Kalau kita datang kemudian ada orang berdiri mempersilahkan untuk mengambil posisinya, maka kita tolak. Kecuali khawatir kalau orang tersebut akan tersinggung misalnya, atau karena orang tersebut sangat cinta kepada kita, maka ini masalahnya lain. Kita ingin masukkan rasa senang dalam dirinya, maka tidak mengapa kita duduk kalau memang halnya
sudah demikian. Akan tapi kalau sekedar dia malu, ya maka tidak boleh kita mengambil hak orang lain. Demikianlah para ikhwan dan akhwat, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa menjalankan adab-adab Islami, adab-adab Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.